Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rohmayana Sihotang, kelas 91 Maka Pajoka, yang membimbing Pak Ibadah 10. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang pertolongan pertama pada kecemasan atau P3K dan fisik dalam pencegahan penyakit. Kita tidak akan pernah tahu kapan dan di mana kecelakaan itu dapat terjadi. Di dalam perjalanan, di sekolah, di tempat berenang, tempat-tempat rekreasi, bahkan di rumah kita sendiri pun kecelakaan dapat terjadi. Yang bisa kita lakukan pertama kali adalah berusaha untuk memperkecil akibat dari musibah atau kecelakaan tersebut. Itulah yang dinamakan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Pengertian dari P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K ialah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan dari tenaga medis atau dokter, yang sifatnya memberikan perasaan tenang kepada korban serta mencegah atau mengurangi rasa takut, dan yang terpenting adalah mengurangi risiko bahaya yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut. Orang selalu berusaha menghindari Penyakit atau kecelakaan, tetapi tidak seorang pun tahu kapan penyakit atau kecelakaan itu akan datang. Oleh karena itu, orang yang memberikan pertolongan pertama harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan mampu melihat situasi dan kondisi korban sebelum melakukan pertolongan pertama. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam memberikan pertolongan pertama antara lain sebagai berikut. 1. Memanggil orang dewasa yang ada di sekitar kejadian bila memungkinkan. 2. Memanggil dokter atau petugas medis secepat mungkin. 3. Hentikan pendarahan. Sekarang kita akan membahas peralatan P3K dan cara penggunaannya. Untuk dapat melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K, tentunya diperlukan peralatan-peralatan yang sederhana. Harapannya di rumahmu disediakan peralatan sejenis ini. Sekarang baca peralatan atau perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan minimal yang perlu dipersiapkan dalam usaha memberikan pertolongan antara lain sebagai berikut. A. Peralatan P3K: kasa steril, plaster obat, kapas, gunting, lampu senter. Obat-obatan P3K: obat luka ringan, obat merah. B. Pradinet: obat pencuci luka, Rivanol, alkohol, Berdward. Obat luka bakar, Bioplex jantan. Lanjut, kita akan membahas kecelakaan yang sering terjadi dalam cara pertolongannya. 1. Pendarahan. Pada tiba-tiba luka akan terjadi pendarahan. Pendarahan dapat terjadi di dalam atau di luar badan. Tindakan terhadap pendarahan luar. 1. Menekan dengan pembalut tekan. 2. Menekan dari atas tempat tekanan. 3. Menahan pendarahan dengan tourniquet. 2. Luka. Luka adalah jaringan kulit yang terputus, rabek, rusak oleh suatu sobek. A. Jenis-jenis luka. 1. Luka amar. 2. Luka gores. 3. Luka tusuk. 4. Luka potong. 5. Luka bacok. 6. Luka robek. 7. Luka tembak. 8. Luka bakar. B. Dasar-dasar pertolongannya. 1. Hentikan pendarahan. 2. Tinggikan anggota badan yang terluka. 4. Bila luka lebar dan dalam segala bawah ke rumah sakit. Antara keduanya adalah fisik dalam pencegahan penyakit. A. Akibat aktivitas fisik. A. Pengertian aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot, rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Berbagai jenis aktivitas tersebut adalah untuk memelihara kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Kekurangan aktivitas fisik dapat menimbulkan penyakit kronik. Kamu harus sadar bahwa dengan memerlukan aktivitas fisik setiap hari atau 3 kali dalam seminggu akan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuhmu, sehingga hal ini juga akan berpengaruh terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran yang lain yang kamu pelajari di sekolahmu. Ayo perhatikan terus. 2. Jenis-jenis aktivitas fisik. Ada 3 jenis tingkatan aktivitas fisik yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kesehatan tubuh antara lain sebagai berikut. A. Aktivitas ringan. B.
B. Aktivitas sedang, C. Aktivitas berat. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fisik. A. Olahraga teratur. B. Pola makan. B. Hakikat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. 1. Pengertian aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik dapat mengurangi risiko kematian dini akibat penyebab-penyebab utama kematian seperti penyakit jantung. Semua orang dapat meraih manfaat kesehatan dari aktivitas fisik tanpa mempedulikan umur, kelompok etnis, bentuk tubuh, atau ukuran tubuh. 2. Manfaat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Manfaat olahraga bagi kesehatan seperti olahraga jalan kaki, olahraga renang, olahraga bersepeda, olahraga sepak bola, olahraga lari, atau segerakan senam aerobik dari membantu pencegahan berbagai risiko penyakit. Olahraga yang dilakukan secara teratur dan teratur memiliki banyak manfaat bagi dirimu. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Manfaat olahraga bagi kesehatan jantung. B. Manfaat olahraga bagi tubuh dan sendi. C. Manfaat olahraga untuk mencegah penyakit kanker. D. Manfaat olahraga untuk mencegah penyakit diabetes. E. Menjaga olahraga bagi kesehatan mental dan kesejahteraan. F. Manfaat olahraga untuk menurunkan berat badan. G. Manfaat olahraga bagi anak-anak. Sekian presentasi saya kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya.